Pernah nggak sih kalian ngerjain tugas tapi diselingin dengan scroll TikTok, scroll Instagram? Kalian ngerjain tugas, habis itu scroll, dan itu terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya tugas lu nggak kelar-kelar atau nggak maksimal gitu. Kayak lu udah kerja maksimal tapi tetap aja hasilnya nihil gitu. Dan tenang aja, ini bukan karena lu malas atau lu memang nggak mampu, tapi ya ini pertanda kalau otak lu udah capek banget. Dan fenomena ini tuh disebut mental fatigue. Ya, mental fatigue. Lu capek tapi lu nggak sadar kalau lu capek. Dan ini juga terjadi pada gue ya. Gue berusaha ngerjain banyak hal di organisasi, tugas kuliah, KP, segala macam, studio. Habis itu balik lagi ke rumah, konten lagi, dan nggak ada yang kelar, nggak ada yang beres, kacau balau. Dan akhirnya gue cari tahu, gue pelajari apa yang terjadi sebenarnya pada gue, dan gue nemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Hal yang gue kira kadang istirahat ternyata justru membuat energi gue perlahan-lahan ya tersedot gitu, habisin banyak energi. Dan bukan karena gue sibuk konten, gue sibuk organisasi dan kuliah, tapi ternyata hal-hal yang gue kira istirahat selama itu menguras banyak tenaga. Jadi gue pengen berbagi sedikit ke teman-teman ya, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama, dan ya gue pengen teman-teman tahu jawabannya, tahu penyebabnya, dan kita bisa perbaiki ini bersama-sama. So, gue Devin Klaus, seorang mahasiswa yang bukan terjebak sih, sedang berjuang antara konten kreator, perkuliahan, dan organisasi. Ya, organisasi. So, selamat menikmati. Ya, di kampus ya gue sering lihat teman-teman gue yang kadang baru pagi tapi kayak udah capek banget gitu. Dan gue juga sama gitu. Gue pagi-pagi itu bukan seger tapi kelihatan capek emang. Dan lucunya kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, dan gue juga ngeliat apa yang gue lakukan, gue ngerasa kayak gak ada hal yang terlalu gimana gitu yang bikin kita kayak bisa energi gitu, yang bikin kita capek gitu. Kita nggak lagi sidang, nggak lagi ngejar deadline, kita ya ngejar deadline, kita nggak lagi ujian gitu. Tapi tetap aja kita lemas itu, pikiran kita tetap aja itu berat, dan kayak apa ya, itu kayak laptop yang apa ya, di tap kebanyakan gitu sampai not responding gitu. Dan ternyata disinilah letak permasalahannya gitu. Bukan karena kita kebanyakan kerjaan, tapi karena pikiran kita tuh nggak berhenti berpindah-pindah gitu. Ya, selalu gue belum selesai ngerjain satu hal, gue belum selesai KP, gue udah mikirin organisasi gue belum selesai di organisasi gue, belum selesai di kepanitiaan, gue udah pindah lagi ke akademik gue, studio gue. Habis itu gue pulang, bukannya gue pulang untuk nge-refresh, tapi gue malah ngeliat kamera, dan bikin ya mulai garap lagi, bikin skrip lagi, bikin konten lagi, sambil scroll HP gitu. Dan ternyata hal-hal seperti ini tuh membuat gue capek setiap hari gitu. Gue capek, gue lemes, dan ya terjadilah fenomena mental fatigue ya. Lama-lama gue cari tahu, dan ternyata gue menemukan sesuatu yang bikin gue cukup kaget. Ternyata otak manusia tuh dirancang untuk mengerjakan semua itu satu persatu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa tuh multitasking gitu. Nggak bisa berpindah dari organisasi langsung ke konten kreator, nggak bisa langsung pindah ke tugas studio, tugas KP gitu segala macam, nggak bisa. Lu harus nyelesain semua ini satu-satu gitu. Saat kita switching dari ngerjain tugas ke scroll sosmed, scroll TikTok, Instagram, itu sebenarnya otak kita tuh ngeluarin sedikit energi gitu. Tapi sering gitu.
sering dan secara terus-menerus gitu. And then lu ngerasa capek, bukan karena satu hal besar, tapi karena banyak hal yang lu lakuin dan gak pernah kelar gitu. Lu scroll TikTok gak ada kelarnya, lu scroll IG juga sama, lu ngerjain tugas juga gak ada ujung-ujungnya gitu. Kelelahan otak akibat terlalu sering switching, terlalu banyak stimulasi, dan ya minim fokus time. Lu ngerasa capek bukan karena banyak kerjaan, tapi lu terlalu sering lompat tanpa benar-benar masuk ke satu hal terlebih dahulu. Dan ironisnya ini sering terjadi dan bahkan kita anggap wajar gitu. Kita anggap kalau kita lagi capek terus kita main sosmed itu adalah sebuah istirahat. Padahal sebenarnya enggak itu. Kita kira ini istirahat, padahal ini sebenarnya racun yang perlahan-lahan menguras energi kita. Lu tau gak setiap lu scroll sosmed, scroll TikTok atau Instagram, terus lu nemu konten-konten yang menarik, lucu, nyeleneh, lu ngeliat cewek-cewek cantik itu, sebenarnya otak lu mengeluarkan satu hormon yang cukup terkenal yang disebut dengan dopamin itu. Yang mana efeknya membuat lu merasa senang, bahagia, tapi cuma sebentar. Dan karena senangnya cuma sebentar, lu akhirnya pengen lagi dan lagi gitu. Akhirnya lu terjebak dalam satu lingkaran yang diam-diam menyedot energi lu, dan fenomena itu disebut sebagai dopamin loop. Nah masalahnya tubuh lu nggak ngerti bedanya antara lu produktif dengan lu sedang sibuk gitu. Otak lu cuma tahu lu aktif terus gitu, lu terus-terusan kerja walaupun kerjanya itu cuma ngelihat video lucu atau baca komen-komen yang nggak penting gitu. Jadi pas lu selesai lu ngerasa capek tapi nggak ada yang beres gitu, nggak ada tugas yang kelar, nggak ada progres, cuma capek dan ya kosong gitu. Dan ini tuh sering gue alami gitu, dan mungkin lu juga sering ngerasain hal yang sama gitu. Akhirnya gue mulai sadar ini adalah sebuah masalah, dan gue cari tahu ternyata kita tuh cuma haus akan hiburan itu. Tapi semakin kita telan, semakin kita kehausan lagi. Hal yang kita kira sebagai istirahat, kita mengira ini adalah recharge, kita kira refreshing. Padahal sebenarnya itu justru menguras tenaga kita itu, menguras energi kita perlahan-lahan gitu. Lu tuh bukan pemalas, lu cuma penuh tab, lu cuma penuh notif, penuh isi kepala dan nggak pernah dikosongin gitu. Ya, nggak pernah dikosongin. Dan kadang cara terbaik buat nyelamatin diri lo ya bukan dengan ngelakuin hal lebih banyak lagi gitu, tapi berhenti sebentar. Coba lu berhenti sebentar ya, masuk kamar atau duduk di depan teras itu, nggak buka HP, nggak buka gadget apapun, nggak pegang gadget apapun, ya lu tarik nafas dalam-dalam dan perhatikan sekeliling lu gitu. Kalau lu ngerasa sunyi ya selamat. Sunyi itu bukan musuh bro, kadang justru penyelamat gitu. Dan hal yang selanjutnya harus lo lakuin adalah lu pilih satu tugas, ingat ya cuma satu ya, terus lu kerjain sampai kelar gitu. Nggak usah nunggu mood, nggak usah nunggu perfect, karena yang rusak kita bukan tugasnya gitu, tapi rasa bersalah yang numpuk karena nggak ngerjain apa-apa dengan benar gitu. Dan setelah lu ngelakuin hal itu, lu mulai bikin ritual kecil gitu, lu bikin habit baru. Misalnya lu bangun di jam yang sama, lu bikin to-do list pendek, lu nulis tangan, lu dengerin musik tanpa lirik. Ya hal-hal gini tuh bisa jadi jangkar di tengah hidup lu yang serba goyang gitu. Dan terakhir ya, jangan tunggu kosong buat istirahat gitu. Karena istirahat itu bukan hadiah, istirahat itu adalah sebuah fondasi gitu. Gue tahu kadang kampus tuh bikin lu ngerasa kayak lu lagi lari maraton tanpa ada garis finish gitu. Ya, gue juga ngerasa gitu sih. Tapi nggak apa ya? Tapi nggak cuma dari tugas gitu, dari pikiran yang nggak pernah berhenti. Gitu. Tapi lu harus ingat itu lo nggak sendirian, dan banyak dari kita diam-diam berjuang bukan dengan suara keras, tapi dengan langkah yang pasti gitu.
Jangan takut buat berhenti sejenak, jangan ragu bilang gue capek gitu. Karena dari situ lu ngisi ulang energi lu gitu. Dari situ lu mulai jalan lagi dengan fokus, dengan tujuan, dan dengan hati yang lebih tenang. Ingat, bukan seberapa keras lu berteriak, tapi seberapa kuat lu bertahan. Tenang bukan berarti lemah, diam bukan berarti berhenti. Kalau hari ini lo capek, itu bukan tanda lo kalah itu. Itu adalah pertanda lo adalah manusia itu. Dan manusia butuh waktu untuk pulih, butuh waktu untuk beristirahat. Jadi ya pelan-pelan aja, santai, jalani semua dengan tenang, karena lo lebih kuat daripada yang lo kira. Dan ya, gue bukan seorang psikolog, gue bukan ahli, gue bukan profesor. Gue cuma berbagi apa yang gue alami baru-baru ini, dan gue nggak pengen orang yang lain merasakan hal yang sama gitu. Gue pengen berbagi apa yang gue rasain, dan gue pengen teman-teman mengambil suatu pelajaran dari apa yang udah gue alami. Kalau gue udah ngalami hal yang demikian, kalian nggak usah ngalami hal yang demikian gitu. Dan ya mungkin itu dari gue Devin Klaus, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.